Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu. Baik, puji nama Tuhan saudara. Kita buka dari Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34 ya. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Baik, puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita baca berbalasan. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam tanah babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka bagi penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang memasukkan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini Yesus datang satu kampung di Gadara ini ya. Tetapi ada 2 orang yang kerasukan setan, dikatakan 2 orang, dan 2 orang ini sangat berbahaya. Mungkin dia mencabik-cabik orang kalau ada orang lewat. Jadi tidak ada satu orang pun yang lewat dari jalanan itu karena takut. Tetapi dengan adanya Yesus datang di daerah itu, maka Yesus siap mengasihi orang yang kerasukan ini, siap melepaskan mereka. Dikatakan di sini, dikatakannya setibanya di seberangnya itu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan. Datangnya dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Memang kuburan selalu diidentikan dengan setan ya. Jadi kuburan diidentikan dengan tempat perkumpulan setan. Padahal setan ada di mana-mana. Manusia pun banyak yang jadi setan. Gak usah takut dengan setan di kuburan. Manusia berkeliaran pun menjadi setan. Ini saudara ya. Jadi gak usah takut dengan setan-setan di kuburan. Setan aja ada di depan kita, kadang-kadang kita nggak sadar. Karena banyak manusia menjadi medianya setan, nggak sadar. Ketika perkataan kotor, caci maki keluar dari mulut, ini adalah setan. Jadi jangan tunggu setan bangkit dari kuburan untuk membuat saudara takut. Enggak, ya, enggak. Tetapi manusia pun banyak yang jadi setan, wujud manusia. Ketika kita hanya perkataan kotor, caci maki, kejahatan, egois, ini setan loh, hati-hati ya, hati-hati. Setan bilang, yo, wujudmu manusia, tapi aku punya kehidupan ada padamu. Nah ini, setan berbicara begitu. Jadi saudara, hari ini kita dengar firman Tuhan, gak usah takut dengan katanya setan. Karena setan ada waktunya untuk dihukum. Ya, ada waktunya untuk dihukum. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi sering ya orang-orang tua takuti anak-anak, awas ada setan nanti di situ. Jangan takuti anak-anakmu begitu, ya. Jangan takuti. Ada Tuhan Yesus menyertai. Jangan bilang ada setan di situ. Ayo, ayo, ayo. Ini berhenti ya bertobat orang tua yang begini. Tapi katakan ada Tuhan Yesus di situ. Apa untungnya kalau kita takuti anak-anak kita begitu? Ada setan nanti di situ. Benar setan di situ. Nggak tahu yang ucapkan ini pun yang setan. Karena dia akui ada setan di situ. Jadi jaga, ya, jaga setiap ucapan kita. Katakan yang baik untuk anak-anak kita.
Jangan katakan sial kau, setan kau, jahat kau. Jangan saudara ya, jangan katakan itu. Tapi katakan yang baik. Ada Tuhan, gak usah takut. Amin saudara. Ada Tuhan, gak usah takut. Kalau kita takut saudara, setan itu senang sekali. Berarti saya sakti, saya ditakuti. Dia bilang begitu ya. Padahal tidak ada manusia yang sakti di bumi ini. Sekalipun dia katakan dia paranormal, meramal. Baru saya tahu ternyata peramal itu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi apapun yang ditetapkan itu terjadi kalau orang percaya. Jadi bahaya. Siapa yang pernah ke paranormal tanya garis tangan ini dan itu, berhenti ya, jangan percaya. Jangan percaya. Nenek saya bilang harus menghadap sana, menghadap ini, menghadap timur. Katakan begini, mana ayatnya? Saya kalau di sini bilang, mami begini, mana ayatnya? Saya bilang begitu. Kalau nggak ada ayatnya ya udah, nggak usah diucapkan. Saudara, lanjut ya. Mereka sangat berbahaya, saudara. Setan memang berbahaya karena jahat, kan ya, menganiaya, menyakiti seluruh kehidupan manusia. Jadi setan tidak ada yang tidak berbahaya, karena memang tujuan setan hanyalah jahat. Dan setan selalu mengambil segala situasi dia manfaatkan. Segala situasi dia gunakan. Ingat saudara, kalau setan selalu menggunakan segala situasi dia manfaatkan untuk menyalurkan rencana-rencana dia supaya genap dalam kehidupan manusia, kita harusnya lebih mengerti. Lebih mengertinya apa saudara? Bahwa setan bekerja 24 jam. Kita bagaimana? Bisa gak bergaul dengan Tuhan selama 24 jam? Nggak perlu kita harus duduk di rumah khusus gini, tidak. Sambil berjalan pun, sambil di atas kendaraan pun, hati kita harus berpaut pada Tuhan. Saya kalau dalam perjalanan, saya tetap berkomat kamit dengan Tuhan. Tetap berkomat kamit dengan Tuhan. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap dalam nama Yesus. Kalau udah kejedut saya gitu ya, karena memang dasarnya hatinya udah melekat sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, nggak langsung kata-kata yang aneh yang keluar. Pasti Tuhan tolong dalam nama Yesus. Itu ya, tidak kata-kata yang aneh saudara. Ada orang kesandung kata-kata aneh yang keluar. Ingat saudara, latihlah dirimu sebagaimana olahragawan melatih diri untuk dia bisa jadi pemenang. Latihlah dirimu untuk jadi pemenang di dalam Kristus. Tadi itu jelas Tuhan katakan, siapa yang mencari Tuhan, dia yang menemukan kasih Tuhan. Kalau kita menemukan kasih Tuhan, ada damai di hati saudara. Kalau kita nggak menemukan kasih Tuhan, hidup kita gersang, hidup kita garing, hampa semuanya, semua serba salah. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, yang kita temui kasih Tuhan. Sebab saudara, manusia hidup itu nggak butuh yang seperti wah banget dah, butuh kasih. Amin saudara. Manusia hidup butuh kasih. Kalau saudara hidup tidak dikasihi, bagaimana saudara? Kita butuh kasih. Begitu juga kita butuh kasih Tuhan. Kalau kita tidak dikasih Tuhan, apa jadinya saudara? Semua akan tinggal lenyap, tinggal semuanya. Tapi kasih Tuhan yang akan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Nih saudara, jangan abaikan. Jangan abaikan. Ayat 29 katakan begini ya. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan bisa ngomong loh. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan tahu Yesus siapa, amin. Yesus itu adalah anak Allah. Setan aja akui. Kita akui nggak? Kalau kita akui Yesus anak Allah, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hidupi kebenaran itu dalam hidupmu. Setan aja ngaku Yesus anak Allah. Coba jangan kalah sama setan, amin. Oleh sebab itu jangan ucapkan kata-kata setan, ucapkan kebenaran. Masa kalah sama setan saudara? Jangan. Setan aja ngakuin, apa urusanmu pada kami anak Allah? Pernah nggak saudara bilang gitu sama setan? Apa urusanmu sama aku setan? Aku anak Allah. Jangan sampai dibalik ya. Jangan sampai kebalik nanti setan yang mendakwa kita. Sebelum itu terjadi, persiapkan dirimu. Kita perlu banyak persiapan saudara gereja
kerja Tuhan. Kita bukan jadi orang Kristen. Jangan berlomba jadi orang Kristen. Berlombalah menjadi anak Allah. Berlomba jadi anak Allah, saudara. Kalau orang Kristen banyak. Jadi suami pun banyak orang Kristen. Jadi apa? Jadi perampok pun banyak orang Kristen. Ini saudara, jadi jangan cukup label Kristen. Engkau harus punya label anak Allah. Dan ada meterai itu di dahi kita dilihat setan. Setan takut. Setan akan akui bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Setan akan akui kita adalah anak Allah. Saudara katakan, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan tahu ada waktunya untuk disiksa. Amin. Setan tahu. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tunggu Tuhan, belum waktunya kau siksa kami. Ini maksudnya, izinkan aku bekerja dulu di bumi. Saudara, hati-hati. Kalau setan tahu ada waktunya dia akan disiksa. Bagaimana kita? Kita harus tahu hidup kita ada batas waktunya. Kita akan kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu perlu persiapan. Semua ada time limit. Gak hidup bebas-bebas, saudara. Kalau setan tahu kapan jatuhnya dia disiksa, dia bekerja keras untuk menyeret manusia masuk dalam rencananya. Kalau kita tahu hidup kita ada batas waktunya, mari jangan santai, persiapkan dirimu, penuhi hidupmu dengan syarat-syarat yang dari Bapa. Pada saat kita kembali, kita layak di hadapan Tuhan. Setan aja bekerja keras untuk memenuhi rencananya, apalagi kita, saudara. Kita umat ketebusan yang mana Yesus mati untuk kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan kosong sebagai anak Allah. Jangan kosong sebagai gereja Tuhan. Hidup, dan hiduplah yang benar. Saudara, jangan puas kalau sudah beribadah. Saya selalu katakan, karena dikatakan orang yang akan mendapatkan Yesus adalah orang yang mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi Yesus, saudara, nggak akan bisa bertemu dengan Yesus. Jadi bukan agama yang membuat kita bertemu dengan Yesus, saudara. Kebenaran yang kita lakukan dalam hidup kita. Hidup kita harus selalu disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan paksa firman Tuhan sesuai dengan hidup kita. Hidup kita yang kita bawa dan paksa untuk sesuai dengan firman Tuhan. Ini, saudara, jangan dibalik, saudara, ya. Jangan dibalik, saudara, ya. Ternyata setan tahu ada waktunya dia akan disiksa, saudara. Kapan dia akan disiksa, saudara? Kita buka dari Wahyu. Wahyu 20 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini waktunya setan disiksa. Ada waktunya. Tapi sekarang Allah masih izinkan setan untuk bekerja. Untuk apa? Untuk melihat kemurnian imanmu. Untuk melihat apakah engkau mau tetap terpaut pada Allah. Tadi Opung bersaksi minggu kemarin menyaksikan, ya, di sini nangis-nangis Opung bersaksi karena sakit, ya. Tapi dia bilang apa? Setiap jam 10, ayo main, dia bilang, bergulat dengan setan, melawan setan. Karena udah kesakitan, tidak punya lagi daya. Dalam keadaan lemah, Opung terus duduk, ayo setan, kau yang menang atau saya, dia katakan. Terus menangis berdoa. Tapi hari minggu kemarin Tuhan bilang, panggil dia ke depan. Saya panggil, ya. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak lakukan. Tidak, saya sudah abaikan, tapi Tuhan bilang panggil. Nah, saya juga kaget waktu Opung beritahu saya, ada panas yang masuk di dalam tubuh. Dia bilang, ketika hamba Tuhan berdoa. Saya bilang, saya tidak tahu apa-apa. Terus cuma saya katakan gini, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Saya bilang, saya tidak ada apa-apanya, Tuhan. Karena apa? Setan itu jahat, saudara. Setan itu menipu manusia luar biasa. Sampai manusia terpedaya, sampai bisa melupakan Tuhan. Hati-hati, saudara. Masa mudamu jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Bersyukur kalau kita sekarang mengenal kebenaran Tuhan. Ini dikatakan akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Demikian juga orang yang mengabaikan kebenaran Tuhan akan disiksa sampai selama-lamanya, siang dan malam. Gak ada berhentinya, gak ada hentinya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi
Setan sangat tahu dia siap masuk dalam penyiksaan. Tapi kita harus tahu bahwa kita siap masuk dalam kemuliaan Allah. Jangan saudara biarkan dirimu, saudara ya. Jangan biarkan dirimu ya. Dan ini saudara ya, katakan di ayat yang ke-30 ini. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Saudara, kumpulan ternak babi sejumlah besar, tidak kecil ya, sedang mencari makan. Dengar, perhatikan baik, bahwa setan, iblis memanfaatkan, menggunakan segala situasi. Licik, begitu dia lihat dia akan diusir dari manusia itu, dia bilang, Tuhan itu ada babi-babi, izinkan kami masuk ke sana ya. Coba dia minta masuk ke babi-babi. Jahat enggak itu? Licik enggak setan itu? Apa maksudnya? Saudara, dia enggak akan. Dia tidak cuma untuk menghancurkan manusia. Dia enggak dapat manusianya, dia ambil hartanya. Coba saudara, apa tujuannya? Kenapa dia minta? Dia masuk ke babi-babi. Kok liciknya bisanya lihat babi? Dia manfaatkan juga babi, saudara ya. Dia manfaatkan babi itu, saudara. Minta dimasukkan dia. Apa maksudnya, saudara? Kok minta? Karena tujuannya adalah dia bukan saja menghancurkan manusia, tapi ekonominya, keuangannya. Ini ya, ini tujuannya. Dia nggak puas, nggak dapat orangnya hartanya, biar dia nggak percaya sama Tuhan. Nggak dapat orangnya jabatannya, biar dia ingkar, nggak percaya Tuhan. Hati-hati, saudara, yang sedang masuk dalam proses ini. Ini saudara, jadi dia nggak mau tinggal diam. Tujuannya menghancurkan ekonomi manusia. Dan apa yang terjadi saat ini untuk dunia ini? Terjadi toh kehancuran ekonomi. Ini tujuannya setan. Dia harus bekerja segigi mungkin untuk menggenapi segala rencananya supaya neraka penuh dengan teman-temannya. Jadi saudara, padahal tujuan Tuhan itu nggak ada yang jahat. Walaupun kita dalam keadaan sulit, Tuhan gak pernah jahat, saudara. Gak pernah jahat. Oleh sebab itu jangan percaya dengan penderitaanmu. Percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan percaya dengan segala persoalanmu. Ingat, lebih engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia lebih besar dari segala apapun. Coba dengan minta masuk ke babi-babi. Kalau orang gak ngerti apa maksudnya, merugikan manusia, merugikan keuangan manusia. Ini saudara, licik dia. Nah Tuhan bilang, Tuhan izinkan, silakan kau pergi. Karena apapun keadaannya, sehebat apapun hartanya itu, Tuhan lebih sayang kepada manusia. Amin. Tuhan lebih sayang kepada jiwa kita. Tuhan gak peduli, yang penting ini selamat. Biar aja kamu situ babi-babi aja kok. Biar kau mati bersama. Mungkin dia mau bawa babi ke neraka, tapi bukan babinya yang masuk neraka, saudara. Ngerti saudara? Orangnya dibikin bangkrut. Orangnya dibikin gak punya duit supaya marah sama Yesus. Ini babi, dasar babi ya, namanya aja babi ya. Itu ya. Jadi dia membuat orang itu dari segala cara. Makanya segala situasi babi itu, setan itu dia bikin. Ya, segala situasi dia ambil kesempatan. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, mari kita membenahi hidup. Kenapa saudara? Setan bekerja diam, membalap, karena waktunya sudah sangat singkat. Makanya Tuhan ingatkan, firman Tuhan katakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Amin. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini luas loh. Karena apa? Karena Tuhan tahu setan bekerja terus. Makanya manusianya perlu satu, bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Ketika kerajaan surga sudah dekat, sudah datang, saudara, gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tunggu, aku mau bertobat, aku mau ibadah, aku mau ini, mau itu. Gak ada, saudara. Gak ada. Kesempatan ada Tuhan berikan sekarang. Karena saudara, Tuhan terus menarik manusia dengan caranya, memanggil manusia dengan caranya. Karena setan pun terus bekerja keras untuk menyeret manusia. Makanya gak perlu ngomong banyak, cuman bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa? Waktunya sudah sangat singkat. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Ayo pergunakan. Selagi ada waktu, pergunakan waktu yang ada. Karena setan terus mempergunakan waktu ini selama 24 jam berjalan. Terus dia pergunakan. Lalu kita bisa pergunakan dengan baik enggak?
dengan baik. Saudara, orang kadang bangga dengan bisa menerawang, bisa menyihir orang. Saya kemarin nonton di medsos ya, seorang penyihir membuat pengakuan kepada hamba Tuhan yang luar biasa. Saya nonton sampai saya rasanya jijik, HP saya ludahin. Saya nggak sadar HP saya ludahin. Kok saya ludahin? Jijik saya lihatnya ya. Dengan segala penyembahan berhala, dia mau masuk tempat dia bersemedi satu rumah. Rumah itu di luar pun ada motif ular, motif perempuan, motif segala. Dia pegang kunci rumah itu, tapi ketika dia mau buka pintu, dia ketok, tapi dia pegang kunci. Dia mulai bicara, izin mau masuk. Ada suara yang jawab juga. Saudara, padahal dia pegang kunci, dia ketok, permisi mau masuk. Sopannya setan, saudara. Permisi. Kadang manusia masuk rumah manusia gini-gini aja, ya. Gak mau buka sendal juga masuk aja gitu. Setan sopan. Dia ketok pintunya, padahal kunci di tangannya. Setelah dia buka pintunya, dia tunjukkan semua tempat-tempat dia menyembah itu, segala macam ada di situ. Sampai saya ngeri dan saya rasa jijik, saya nggak sadar handphone saya ludahi. Karena saya nonton di handphone, langsung saya ludahi handphone saya. Ini handphone saya ambil, saya lap lagi, ya. Karena saking saya geli lihat apa yang dilakukan penyihir ini. Dan akhirnya saudara, dia serahkan semuanya kepada hamba Tuhan ini. Dan dia terkapar sampai sedemikian rupa. Selama hamba Tuhan bilang gini, dia lompat, dia lompat. Jadi itu seorang penyihir perempuan. Dia bilang, Tuhan, hamba Tuhan bilang out. Dia lompat 10 kali bilang, dia lompat terus gini tinggi. Segini, Tuhan ajaib ya. Saya hamba Tuhan melihat hamba Tuhan yang lain dipakai Tuhan, saya nangis. Saya nangis saudara, Tuhan, betapa mahal harga dibayar ini untuk menjadi begini, saya gitu. Mahal harganya dibayar. Ya. Saya bilang, saya belum mampu bayar harga seperti hamba Tuhan ini. Saudara, jangan pernah engkau merasa cukup ketika engkau datang ibadah dan pulang enggak. Renungkan, selidiki firman Tuhan, baca firman Tuhan. Firman ini akan mengubahkan manusia, saudara. Biar istrimu, suamimu berkuat-kuat, bilang bertobat, nggak akan terjadi. Satu pribadi yaitu Yesus di dalam firman-Nya, itu yang sanggup mengubah. Oleh sebab itu jangan hindari firman Tuhan, saudara. Baik di rumah, baca firman Tuhan. Ini yang akan mengubahkan kehidupan manusia. Gak ada artinya saudara, kita merasa kita hebat, kita merasa kita jaya, kita merasa kita wah. Gak ada artinya, saya katakan. Ketika kita mati saudara, kita tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Makanya saya khotbah di penguburan kemarin ya, pemakaman. Saya bilang, perbuatan manusia akan menyertai manusia itu di hadapan Tuhan. Jadi gak perlu berdalih, saya kan lagi gini Tuhan, saya kan enggak. Semua tercatat, itulah perbuatanmu yang menyertai engkau pada saat engkau kembali kepada Tuhan. Kita gak bisa jawab saudara, gak bisa dalih ya. Inilah setan jahat luar biasa. Untuk apa? Memenuhi targetnya. Kalau bisa semua manusia dibawa masuk ke dalam neraka. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik mau mati untuk saudara dan saya. Ini saudara baiknya Tuhan. Jangan abaikan kebaikan Tuhan saudara. Jangan abaikan. Semua bisa berlalu saudara, tapi firman Tuhan yang gak bisa berlalu. Kasih Tuhan yang tidak bisa berlalu. Kasihi Tuhan. Jangan kita malas datang mencari Tuhan. Karena Tuhan katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa saudara? Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, akhirnya babi-babi itu mati. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Saudara, penjaga ternak ini tadi pergi ke kota, dia beritahu. Setelah dia beritahu, langsung penduduk kota datang menemui Yesus. Dan mereka mendesak supaya Yesus secepatnya tinggalkan kota itu. Tinggalkan tempat. Karena apa? Merasa dirugikan. Karena merasa dirugikan.
Saudara, jangan pernah engkau merasa rugi ketika Yesus menghendaki untuk sesuatu kita korbankan. Dengar saudara, dari segala tindakan Yesus itu, Yesus punya tujuan yang baik. Yesus punya tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan manusia dari perbudakan setan. Saudara, tapi orang yang tidak tahu tidak suka. Jadi jangan begini saudara. Sudah, saya rugi gara-gara ini, gara-gara Tuhan. Saya rugi gara-gara pekerjaan Tuhan. Saya rugi, uang saya korban. Saya berhenti, saya nggak mau. Saudara, jangan katakan itu. Kenapa saudara? Karena di balik semua apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, Tuhan menjamin sesuatu di depan kita yang lebih indah. Tuhan gak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Tuhan gak pernah merancangkan kerugian bagi kita. Tuhan gak pernah merancangkan kekecewaan bagi kita. Tetapi ingat, jangan hanya karena engkau berkorban karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan engkau rugi. Dengar saudara, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan hanya karena ada hitung-hitungan yang kita lakukan. Saya berkorban demikian, kenapa begini, kenapa begini, sulit rasanya untuk menerima. Saudara, berhenti, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena apa saudara? Semua apa yang Tuhan buat itu punya tujuan, punya maksud tertentu, dan punya jaminan untuk saudara dan saya. Jangan pernah menolak segala didikan Tuhan. Kalaupun Tuhan katakan ini, lakukan sesuatu yang engkau tidak mampu, lakukan. Kenapa? Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita jangan tunduk kepada iblis. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana cara kita melawan iblis? Punya senjata enggak? Punya senjata enggak? Punya golok enggak? Punya pedang enggak untuk lawan iblis? Satu-satunya kita bisa mengalahkan iblis, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Amin. Tunduklah kepada Allah, maka engkau akan bisa mengalahkan iblis. Tanpa engkau tunduk kepada Allah, engkau tidak akan bisa mengalahkan situasi. Enggak. Hanya satu-satunya tunduk kepada Allah, maka engkau bisa mengalahkan iblis. Ketika tidak ada penundukan dalam hidupmu, engkau tidak akan jadi pemenang dalam menghadapi situasi. Ini saudara. Jadi tunduklah kepada Allah, maka engkau akan bisa mengalahkan iblis. Enggak perlu saudara bingung lari sana lari sini. Ketika engkau cukup tunduk kepada Allah, Allah yang akan Ini saudara indahnya jika kita mengenal dan mencari kasih Allah, kita akan menemukan kasih itu. Kita akan menemukan pembelaan dari Allah sendiri. Jadi jangan saudara nanti jangan pakai terawangan lagi saudara. Mau mengalahkan ini, mau mengalahkan itu, cari penerawang bagaimana supaya dia bisa kalah, supaya dia bisa chaos, supaya dia bisa jatuh. Nah, saudara, tunduk saja kepada Allah. Allah yang akan bekerja untukmu. Kenapa engkau sulit? Karena engkau tidak tunduk kepada Allah, maka engkau berlelah-lelah. Ini juga saudara ya, setiap kita, bukan satu orang, tapi setiap kita. Karena saya sudah alami dalam hidup saya. Saudara tahu keadaan di sini. Tapi cuma satu, saya tunduk kepada Allah. Meskipun saya harus pulang tengah malam, meskipun saya harus pergi pelayanan dalam keadaan tubuh yang tidak kuat. Saudara, saya sudah bersaksi ya, waktu saya kena batu empedu, tertusuk depan, tusuk belakang, saya tetap pergi jalan jauh. Saya bilang gini, Tuhan sakit loh Tuhan, sakit sekali Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Saya selalu bicara terus sama Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tidak langsung saat itu Tuhan buat sembuh, tidak. Berbulan-bulan itu sampai saya kurus sekali waktu itu ya. Berbulan-bulan itu saya alami saudara. Ketemu dokter, siap operasi. Siap operasi karena udah gak bisa, udah sesak ya. Dan saya sudah semakin kuning. Tapi ketika saya terus mengeluh sama Tuhan, hari Jumat ketemu tuh dokter di ruangan Oka di Blok 2. Hari Senin masuk katanya, hari Rabu siap naik meja operasi. Tapi hari Jumat itu saya pulang dari rumah sakit, kita doa semalaman di sini ya. Saya ulang lagi kesaksian ini supaya saudara tangkap dan mau tunduk kepada Tuhan. Ya, kita doa semalaman, doa sampai pagi, Jumat malam Sabtu. Ayo doa. Terus habis doa saya pagi pergi USG ke rumah sakit. Karena siap hari Senin mau ketemu dokter mau operasi nih ya.
Terus saya pergi ke rumah sakit, dokter bingung. Dia mulai USG, dia mulai cari-cari. Ibu, batunya kok hilang? Masa sih dok? Saya bilang gitu. Ibu betul. Loh, bukannya banyak batunya? Iya, ada yang besar, banyak yang kecil-kecil tadinya. Kan sayang tangani ibu terus, dia bilang ya. Cuma waktu saya lihat dokter itu, dokter Gunawan waktu itu saya bilang, dokter saya pusing. Karena dia ketemu saya dengan pakaian lengkap, pakaian operasi. Dokter, saya pusing, saya bilang itu. Tuhan, aku takut Tuhan, saya bilang begitu ya. Saya ngadu sama Tuhan. Saya dimanapun saya bicara. Tapi dokter bilang saya harus buka baju dulu Bu. Tidak bisa, karena saya sudah terlanjur lihat dokter. Saya bilang begitu. Saya datang USG, bilang enggak ada lagi Bu, pulang saja. Saya menangis. Saya keluar, saya menangis sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tapi saya menangis di rumah sakit, saya tidak malu menangis di rumah sakit gini. Orang nggak tahu kenapa saya menangis keluar dari ruangan USG. Mungkin mereka kira penyakit saya parah. Karena saya menangis karena saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Nah, dokter bilang gini, kalau ibu nggak percaya, hari Senin turun, kita di sana di scan katanya ya. Terus saya gini, hari Senin saya harus ketemu dokter di Lok 2, tapi saya disuruh turun ke AB. Saya pilih turun ke AB. Dimasukkan saya ke alat scan itu. Dokternya teriak nggak tahu dari mana ruang komputer. Ibu sudah tidak ada. Dia berteriak keras. Dia datangi saya, dia tepuk-tepuk punggung saya. Ibu nggak percaya toh kemarin hari Sabtu saya bilang, udah nggak ada Bu, udah nggak ada. Dia bilang begitu. Ini saudara tunduk pada Tuhan pada waktunya. Engkau bisa mengalahkan segala situasi itu. Terus saya bilang begini, betul dong. Terus saya mau cari di mana lagi ibu batunya. Sama saat itu besok mau operasi, saat ini batunya hilang. Terus saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Hasilnya saya bawa ke dokter penyakit dalam. Dia periksa di sini, loh memang nggak ada lagi, mau diapain? Dia bilang gitu. Ya sudah, puji nama Tuhan. Dan itulah saya lolos sampai hari ini. Saya nggak jadi disentuh pisau operasi. Saya mengucap syukur. Orang bertanya-tanya, kenapa kurus ya? Kenapa? Saya bilang diet, saya bilang begitu ya. Saya bilang saya diet, tapi saya nggak diet sama sekali. Memang sudah tidak mampu memakan, karena lebih parah sakitnya. Bagian pernapasan ditekan. Saya bilang saya diet. Dietnya apa? Nggak makan minyak, saya bilang. Memang nggak boleh makan minyak ya, nggak pedu. Nggak makan ini sambal, nggak makan sambal. Memang. Tapi sekarang saya bebas, makanya kembali langsung. Ya, tadinya langsing loh, sekarang udah langsung lagi karena bebas. Jadi orang kalau di jalur bebas itu memang terlihat saudara ya, tetapi jangan rohanimu ada di jalur bebas. Biar rohanimu tetap ada di jalur yang sempit supaya engkau tidak bebas kebablasan. Ini saudara, kalau sekarang langsung karena saya bebas dari penyakit itu, ya memang sakit luar biasa. Pak Simamora tahu rasanya bagaimana. Karena beliau pun pada waktu itu kena. Bahkan dia sudah menangis balik. Dan saya tidak menangis, tapi saya bilang Tuhan sakit ya Tuhan. Tapi saya tetap beraktivitas di rumah. Saya bertanggung jawab nyiapin makanan anak-anak semua. Saya bertanggung jawab, saya nyuci. Saya tetap pelayanan ke tempat yang jauh. Itu Tuhan perhitungkan. Karena firman Tuhan katakan apa? Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Semua terhitung dengan baik. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Belajar mengasihi Allah, belajar tunduk kepada Allah, maka engkau akan jadi pemenang dalam situasi yang kau hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.